penyakit yang juga sama berbahayanya dengan nifak. Apa? I'rad. I'rad itu apa? Dia nggak kufur. Dia nggak benci kepada ilmu, tapi dia tidak peduli. Ini ayat Quran? Iya. Ini petunjuk hadis? Iya. Kamu kufur nggak? Enggak, saya beriman. Kamu benci nggak syariat ini dan petunjuk ini? Saya tidak membenci. Kamu mempelajari enggak? Enggak. Enggaklah, ada yang lebih penting lah tentang masalah-masalah yang lainnya daripada masalah itu. Maka inilah yang disebut dengan i'rad. Kalau kufur, kafir, dia mengkufuri. Ini petunjuk. Iya. Ayo kita mengamalkan. Oh, saya kufur. Saya tidak beriman kepada itu. Kalau munafik, ini loh petunjuk. Saya membenci syariat. Ngapain saya pelajari syariat Allah? Mereka membenci, mereka menghujat, mereka kemudian mengkritik tentang syariat-syariat Allah terus. Tapi kalau i'rad itu apa? Dia tidak membenci, dia tidak mengkufuri. Bahkan kalau ditanya, maka dia tidak mengkufuri, dia tidak membenci. Tapi ketika ditarik untuk mempelajari, maka dia tidak tergerak untuk mempelajari. Akhirnya, aktivitas hidupnya dari Senin sampai Jumat, maka untuk kerja, Sabtu dan Ahad, ngurusin hobinya. Lalu tidak pernah sama sekali memberikan prime time-nya dia untuk mempelajari tentang apa yang menjadi peringatan Allah. Surat Al-Fatihah dia tidak pernah tadabburi bagaimana surat Al-Fatihah itu, supaya dia ketika membaca itu di dalam surat maka dia hadirkan maknanya. Dia nggak paham. Ketika kemudian dia mengatakan subhanallah wa bihamdi, dia tidak tahu kenapa harus ada subhanallah, kemudian ada wa bihamdihi. Apa bedanya alhamdulillah dengan pujian yang kita berikan kepada manusia? Tidak pernah sama sekali untuk mempelajari. Dianggapnya itu semuanya hanyalah bagian dari lip sync yang kita baca di dalam kehidupan kita sudah selesai. Tapi akhirnya dia tidak paham petunjuk. Orang-orang yang mereka terkena i'rad ini termasuk salah satu dosa besar. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan salah satu perkara yang bisa membatalkan keislaman yaitu adalah mereka yang terkena penyakit i'rad. Sehingga ketika akhirnya kita paham, kenapa kita harus mempelajari kitab? Nanti kita harus pelajari kitab, entah kitab apa yang nanti kita akan bahas. Kenapa kita harus kemudian mempelajari kitab itu? Maka pertanyaan ini kita jawab. Supaya membebaskan kebodohan saya di hadapan Allah. Karena sesungguhnya salah satu aib yang besar itu apa? Ketika diri kita, saya, bapak, dan ibu bodoh di hadapan Allah terhadap peringatan Allah. Ini aib. Kadang-kadang kita merasa malu ketika kita kelihatan bodoh oleh manusia. Kita nggak bisa bahasa Inggris, kadang malu. Kita nggak bisa kemudian ngerti tentang apa yang lagi trending, kita malu. Tapi hanya kepada manusia. Tapi Masya Allah ya, banyak orang yang tidak pernah paham tentang kalimat Allah, tentang apa yang Allah turunkan, tentang ayat Al-Quran, tidak pernah paham tentang hadis, tapi dia tidak pernah memiliki rasa malu kepada Allah. Padahal ini merupakan aib besar dalam kehidupan manusia. Ini aib. Di hadapan Allah ini adalah orang yang mereka tidak paham tentang apa yang menjadi peringatan Allah. Sampai akhirnya ketika nanti dia pulang kepada Allah, ketika dia pulang di dalam alam kuburnya, dia menjadi orang yang betul-betul tidak membawa pemahaman dia tentang peringatan Allah. Dan itulah yang akan menjadi sebuah sumber malapetaka dalam kehidupan. Urusan siratnya menjadi berantakan. Urusan mizan kebaikan dia menjadi kurang karena tidak pernah mempelajari ilmu. Dan dia tidak akan lepas dari status ketika dia menjadi hamba yang dibenci oleh Allah.